Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Devi Nurhayati, mahasiswa PGSD semester 5 Universitas Tarotulung Lamen Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan kepada kalian tentang materi manajemen kelas. Oke teman-teman, simak videonya, simak materinya. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke, yuk kita belajar bersama. Oke teman-teman, yang pertama kita akan belajar tentang pengertian manajemen kelas. Manajemen kelas merupakan kegiatan-kegiatan yang diupayakan oleh seorang guru untuk menciptakan situasi kelas yang kondusif dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang maksimal. Kegiatan ini merupakan suatu usaha yang sengaja dilakukan oleh seorang guru supaya pembelajaran dapat berjalan secara efektif, sehingga memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin dan membentuk perilaku berbudaya. Pengertian pendekatan manajemen kelas. Pendekatan adalah usaha atau upaya dalam rangka aktivitas yang dilakukan untuk mengadakan hubungan dengan sesuatu yang menjadi objeknya, seperti siswa, melalui interaksi timbal balik. Sedangkan manajemen kelas adalah pengelolaan, penyelenggaraan, keterlaksanaan penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Tujuan dalam pendekatan manajemen kelas. Oke teman-teman, di sini ada 4 tujuan. Yang pertama yaitu mewujudkan situasi dan kondisi kelas baik sebagai lingkungan pelajar maupun sebagai kelompok pelajar yang memungkinkan murid untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin. Dan yang kedua, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya interaksi belajar mengajar, seperti hambatan sering berkelahi siswa dengan siswa, ada kegaduhan, dan lain-lain. Tujuan yang ketiga adalah menyediakan dan mengatur fasilitas belajar yang mendukung dan memungkinkan murid belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual murid dalam kelas, seperti mengatur tata bangku, tatanan kelas, dan lain-lain. Tujuan yang keempat adalah membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, serta sifat-sifat individunya. Macam-macam pendekatan manajemen kelas. Oke teman-teman, di sini ada beberapa pendekatan dalam manajemen kelas. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran pemrosesan informasi. Pendekatan ini dibagi menjadi 2 model. Yang pertama, model perolehan konsep, dan yang kedua, model berpikir induktif. Model perolehan konsep yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang bertujuan untuk membantu siswa memahami suatu konsep tertentu. Sedangkan model berpikir induktif yaitu suatu strategi mengajar yang dikembangkan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam mengelola informasi. Yang kedua, pendekatan sosial emosional. Pendekatan sosial emosional akan tercapai secara maksimal apabila hubungan antara pribadi yang baik berkembang dalam kelas. Hubungan ini meliputi hubungan antara guru dan murid, murid dengan murid lainnya. Contoh hubungan ini yaitu ketika seorang guru melihat salah satu anak didiknya sedang bersedih atau mengalami suatu masalah, guru tersebut langsung datang pada murid itu, lalu menanyakan secara langsung apa yang sedang dihadapinya dan memberi arahan kepadanya. Yang ketiga adalah pendekatan kerja kelompok. Dalam hal ini, peran guru yaitu mendorong perkembangan dan kerjasama kelompok. Misalnya, dalam pembagian kelompok berarti guru harus mempunyai tanggung jawab untuk membagi kelompok itu sesuai dengan apa yang seharusnya. Yang keempat yaitu pendekatan eklektis atau pluralistik. Pendekatan ini menekankan pada potensialitas, kreativitas, dan inisiatif wali atau murid dalam kelas. Oke teman-teman, selanjutnya yang kelima yaitu pendekatan pengajaran atau poin yang ke E.
tapi di sininya tidak ditulis karena saya lupa, teman-teman. Oke, pendekatan ini didasarkan atas suatu anggapan bahwa dalam suatu perencanaan dan pelaksanaan akan mencegah munculnya masalah tingkah laku anak didik dan memecahkan masalah itu bila tidak bisa dicegah. Yang keenam yaitu pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter adalah suatu pendekatan pengendalian perilaku peserta didik oleh guru. Contohnya seperti seorang guru saat meninggalkan ruang kelas, maka ia memberi instruksi yang tegas kepada siswanya bahwa jika saya keluar kelas, maka saya akan tunjuk salah satu dari kalian untuk menjadi tanggung jawab untuk mengamankan kelas. Selanjutnya yaitu pendekatan permisif atau kebebasan. Pendekatan ini yaitu menekankan perlunya memaksimalkan kebebasan siswa. Campur tangan guru hendaknya seminimal mungkin dan berperan sebagai pendorong pengembangan potensial peserta didik secara penuh. Selanjutnya yaitu pendekatan instruksional. Pendekatan ini mendasarkan kepada pendirian bahwa pengajaran yang dirancang dan dilaksanakan dengan cermat akan mencegah timbulnya sebagian besar manajerial kelas. Contohnya, sebelum melakukan pembelajaran, seorang guru membuat perencanaan pembelajaran terlebih dahulu, sehingga dalam pembelajaran tercipta proses belajar mengajar yang efektif. Selanjutnya yaitu pendekatan behavior modification. Sesuai dengan namanya, pengelolaan kelas diartikan sebagai suatu proses untuk mengubah tingkah laku anak didik. Peranan guru adalah mengembangkan tingkah laku anak didik yang baik dan mencegah tingkah laku anak didik yang kurang baik. Pendekatan kompetensi atau pendekatan kemampuan siswa. Contohnya, dalam proses mengajar, ditemukan seorang siswa yang kurang cepat dalam menangkap pembelajaran, maka agar anak tersebut tidak ketinggalan dari teman-temannya, seorang guru melakukan remedial terhadap pembelajaran tersebut. Selanjutnya, pendekatan keterampilan proses. Pendekatan ini merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses belajar, aktivitas, dan kreativitas peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, sikap, serta menerapkan dalam kehidupannya. Selanjutnya yaitu pendekatan lingkungan. Pendekatan lingkungan yaitu suatu pendekatan pembelajaran yang berusaha untuk meningkatkan ketertiban peserta didik melalui pendayagunaan lingkungan sebagai sumber belajar. Contohnya, kita belajar membuang sampah untuk menjaga lingkungan, berarti jangan membuang sampah sembarangan, dan lain-lain. Pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual mengacu kepada penghayatan sesuai dengan keadaan sebenarnya, di mana pengelolaan kelas sesuai dengan prinsip dalam konteks yang telah disepakati, atau kita sebagai guru harus membuat kesepakatan terlebih dahulu atau kesepakatan dalam belajar. Yang terakhir yaitu pendekatan tematik. Pendekatan tematik yaitu pendekatan yang dilakukan untuk melakukan serangkaian pengalaman belajar yang berpusat pada sebuah pokok pembelajaran, yaitu misalkan pembelajaran gerak jatuh bebas. Oke teman-teman, itulah materi yang kita bahas kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.